wabarakatuh. Selamat datang di objek wisata Keraton Kesepuhan. Keraton Kesepuhan dibangun atas prakarsa putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang mendirikan keraton awal yang namanya Pakungwati. Pakung artinya udang, watinya berarti perempuan. Dicatat, barangkali nanti sejarahnya keluar, berdirinya 1430. Tapi langsung diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya yang bernama Sesarif Hidayatullah. Nah, Sesarif Hidayatullah ini lebih familiar sama gelarnya. Ada yang pernah dengar gelar Sarif Hidayatullah untuk semua? Betul. Saya bukan mencari pintar dan bodoh di sini ya, ini seru-seruan aja. Sarif Hidayatullah itu nama gelarnya Sunan Gunung Jati. Lewat tangan dingin beliau Islam berkembang pesat lewat Pakungwati. Setelah berkembang, Belanda masuk. Lewat sistem politik adu domba, keraton awal Pakungwati dipecah menjadi 3 keraton kecil. Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirbonan. Dari 3 keraton yang saya sebutkan di awal punya raja sendiri, punya istana sendiri, dan punya daerah kekuasaan sendiri. Dan punya istri sendiri. Tinggal dilengkapin. Tidak jauh ya. Kurang lebih 500 meter ke arah utara itu keraton Kanoman. Ke arah baratnya lebih dekat lagi cuma 300 meter keraton Kacirbonan. Supaya tidak bingung, kita fokus sama keraton kita sekarang, keraton Kesepuhan. Kita mulai dari alun-alunnya. Di sana alun-alun Sangkalabuana. Kalau saat ini setiap hari Sabtu di sana ada latihan perang, latihan berkuda, latihan memanah. Ritual adat itu kami sebut Sabtonan karena dilaksanakan di hari Sabtu. Berhubung ini kerajaan Islam, secara otomatis hukum dan tata caranya menggunakan hukum Islam. Kisos dan penggal ada juga di alun-alunnya. Tapi karena kita sudah tunduk dan patuh sama NKRI, hal itu tidak kita laksanakan lagi. Dari alun-alun kita mundur ke belakang, ini namanya Kompleks Siti Inggil. Siti artinya tanah, Inggil berarti tinggi. Kompleks Siti Inggil ini ada 5 buah bangunan punya fungsi masing-masing. Salah satunya yang saya jelaskan di awal, Mande Malang Semirang, tempat duduk Sultan, Permaisuri, dan anak-anaknya untuk melihat pertunjukan yang saya bahas di awal tadi. Di sebelah kanan saya namanya Mande Semartinandu, tempat duduk penasehatnya. Kalau di sebelah kiri saya namanya Mande Pandawa V, tempat duduk panglima perangnya. Kalau yang di belakang saya namanya Mande Pengiring, pengawal-pengawal pribadi sultannya. Tapi kalau yang sampai detik ini masih kita laksanakan di tempat terakhir, Mande Karesmen, setahun 2 kali akan ada gamelan yang dibunyikan di tempat itu. Tujuannya untuk menyambut sultan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Dan uniknya seorang sultan di sana setahun 2 kali itu gamelan akan dibunyikan untuk menyambut sultan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Uniknya seorang sultan salat masing-masingnya 2 kali. Salat Idul Fitri atau Idul Adha yang pertamanya di musola, namanya Langgar Agung. Nanti setelah salat yang pertama, beliau akan menjalankan salat yang kedua di komplek Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Setelah selesai, beliau akan duduk di Mande Malang Semirang, gamelan baru ditabuh. Kurang lebih sekitar 10-15 menit akan diperdengarkan kepada sultan. Setelah selesai, sultan kembali ke istananya yang nanti akan kita lihat, tapi gamelan akan tetap ditabuh. Menjelang sholat zuhur, gamelan dihentikan. Masuk kembali ke dalam museum yang nanti akan kita lihat bentuk gamelannya seperti apa. Tapi kalau untuk Masjid Agung Sang Cipta Rasanya, di dunia tidak ada, tapi khusus sholat Jumat. Ada yang pernah dengar? Apa keunikannya? Azan 7, betul. 7 muazin. Ada yang dari Cirebon ini? Saya kebetulan ada terah. Betul, 7 muazin serentak mengumandangkan azan. Yang kedua, khutbah atau ceramahnya bukan Bahasa pakai Arab. bahasa daerah, tapi pakai bahasa Arab. Bahasa nggak yang ngerti saya. terakhir, Saya Jumatan sebenarnya kita ngerti. Sekitar 1 meter filosofinya, kita sebagai manusia diingatkan kalau di atas langit masih ada langit, tidak boleh sombong dan takabur. Nanti kita bisa lihat, tapi saya tidak bisa menemani kalau untuk sholat zuhur, insya Allah kita sama-sama ke sana, gitu ya. Tapi kalau sekarang posisinya saya bisa tunjuk ke arah utara ke kiri. Ya, kalau gitu sekarang nggak bisa nemenin sholat duhur karena belum waktunya. Ngomong-ngomong ini dengan siapa ini? Saya Solihin. Solihin. Solihin Untuk asli mana dulu nih? 25 hektar turnya saya sebagiannya sudah saya terangkan untuk sejarah singkatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Kalau enggak, turnya kita lanjut. Karena kalau saya jelaskan semuanya, nanti jalan-jalannya nggak asik lagi gitu. Oke, benar. Terus? Kalau yang otentiknya, betul Pak, tiang dan ubinnya. Ya, atapnya sudah direvitalisasi. Ini
Bapak bisa pakai di rumah Bapak karena sistemnya kalau ini saya nggak bercanda, betul sistemnya knockdown. Ya. Ya, ini bisa ditaruh di rumah Bapak ya. Terus dibawa ngomongnya boleh? Joglo. Saya boleh nanya nggak? Ya, boleh. Hubungan siapa namanya? Solihin. Pak Solihin atau Mang Solihin, A Solihin Bebas. dengan keraton ini apa? Kalau saya di sini hanya sebatas kebetulan punya rumah di sini. Jadi kalau yang pakai Maksudnya belangkon, rumah di sini tuh di rumah mana? di sini Di dalam? di dalam keraton. Om, Jadi kita disebutnya di sini Magersari. Mager. Gitu. Punya rumah tapi tidak punya sertifikat. Oh, Gitu. Beda Bedanya sama yang abdi tadi. dalam, abdi dalam. Beda. Kalau posisi abdi dalam berarti silsilahnya masih nyambung. Salah satunya yang tadi pakai belangkon di awal. oke. Ada lagi? Siap, siap. Kalau tidak kita lanjut. Tadi duduk kalau duduk sultan tuh kayak gimana? Bersila. Coba gimana dicontohin. Siap. Iya, kan kita pakai. Duduknya seperti ini. Oke. Menghadap ke arah utara. Oh, duduk biasa aja Betul, sebenarnya ya. betul. Nggak Tapi ada. kalau dayang-dayangnya Ah. atau pelayannya duduknya di bawah. Oke, oke. Siap, siap. Terima kasih.